Pria ini menghina Hajar Aswad lalu mendapatkan azab yang sangat mengerikan saat pulang dari umroh. Ada seorang pria, kita sebut saja namanya adalah Rofi. Rofi ini pergi umroh dari tanah air ke tanah suci. Nah, niatnya ini ya memang umroh untuk ibadah. Namun ternyata Rofi ini tidak bisa mengelakkan pikiran-pikiran negatif yang muncul saat tiba di tanah suci. Awalnya semuanya berjalan lancar, ibadah umroh mulai dari tawaf semuanya berjalan lancar dan Rofi menikmati perjalanan umroh kali itu. Namun pada suatu hari Rofi ini ingin sekali mencium Hajar Aswad karena katanya hanya beberapa orang saja yang mendapatkan kesempatan untuk mencium Hajar Aswad ini. Lalu disinilah Rofi mulai berdesak-desaan di depan Ka'bah untuk mendapatkan kesempatan mencium Hajar Aswad. Rofi mendorong orang, bahkan dirinya juga didorong orang, berdesakan ke sana kemari hingga akhirnya tibalah kesempatannya untuk mencium Hajar Aswad. Namun ketika sampai dekat di Hajar Aswad, tiba-tiba pikiran negatif Rofi ini muncul dan Rofi mengatakan bahwa Hajar Aswad ini kok mirip seperti, maaf ya, seperti jamban. Nauzubillah min zalik. Jadi di pikiran Rofi saat itu tiba-tiba muncul bayangan tentang jamban atau WC atau toilet ya, tempat buang air besar. Nauzubillah min zalik. Dan Rofi membayangkan bahwa hal itu mirip dengan Hajar Aswad seperti itu. Nauzubillah min zalik. Setelah itu Rofi pun mencium Hajar Aswad dan tidak terjadi apa-apa setelahnya. Namun ketika pulang dari umroh, sesampainya di tanah air, Rofi mengalami hal yang sangat mengejutkan. Jadi sesampainya di rumah, tiba-tiba dia sangat pusing, kepalanya sangat pusing, tidak pernah rasanya sesakit itu. Jadi seumur hidup Rofi ini tidak pernah merasakan pusing yang begitu sakit. Hingga akhirnya tiba-tiba muncul ide di kepalanya bahwa dia harus mencium jamban. Entah dari mana ide atau pikiran itu, dan itu menggerakkan Rofi untuk mengikuti ide tersebut. Lalu Rofi pun pergi ke kamar mandi dan mulai mencium jamban. Mencium dalam artian nempel gitu ya, antara bibir dan hidung ini nempel ke jamban. Nah, setelah mencium jamban ini, ajaibnya rasa sakit di kepalanya ini langsung menghilang seketika. Dan dari sinilah Rofi mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi setiap pagi hari setelah bangun tidur, Rofi selalu merasakan sakit kepala yang luar biasa. Setelah itu Rofi segera mencium jamban atau toilet, tempat duduk itu, tempat duduk untuk buang air besar itu. Dia benar-benar menciumnya dan seketika itu pula sakit kepalanya ini langsung menghilang. Jadi setiap hari seperti itu. Dikatakan kalau dia tidak mencium jamban itu satu hari saja, maka kepalanya akan terus sakit sepanjang hari hingga ia tidur di malam hari. Nauzubillah min zalik. Dan Rofi pun tahu bahwa ini merupakan azab atau teguran dari Allah karena telah menghina Hajar Aswad ketika ada di depan Ka'bah. Nauzubillah min zalik. Maka di sini Rofi pun terus beristighfar kepada Allah, memohon ampun supaya azab tersebut segera dihapuskan. Dan kisah nyata ini dikisahkan langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah. Dan berikut ini video selengkapnya. Ada orang subhanallah kemarin umroh, ini diceritakan oleh salah satu paman saya, pengalaman dia. Sama-sama umroh. Waktu dia lihat Hajar Aswad, subhanallah, lisannya bilang, kok kayak, maaf, jambannya, tempat buang air besar, kok bentuknya seperti itu ya. Dia pulang dari umrah, subhanallah, dari semenjak dia pulang sampai sekarang, orangnya masih hidup, itu kalau dia tidak cium jamban, kalau pagi dia tidak cium WC tempat dia buang air besar, itu pusing kepalanya. Hukuman Allah SWT datang langsung tuh. Jaga lisan, perbaiki selalu perbuatan amal kita. Nah, kisah selanjutnya ada Komandan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang melakukan kekerasan terhadap anak buahnya atau bawahannya seperti itu ya, saat berada di Indonesia dan mengalami teguran yang luar biasa saat berada di depan Ka'bah.
Sebut saja namanya adalah Komandan Agus. Komandan Agus ini pergi umroh pada suatu hari dan ikut tawaf di depan Ka'bah. Awalnya Komandan Agus ini hanya tawaf saja, tapi lama-kelamaan dia juga ingin memegang Ka'bah ataupun bahkan bisa mencium Hajar Aswad. Maka dengan usahanya dia mulai mendekat ke arah dinding Ka'bah. Awalnya berjalan lancar, namun semakin dekat jamaah umroh ini semakin rapat di depan Ka'bah ini. Maka Komandan Agus ini pun segera masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang berdesakan itu, dan sesekali Komandan Agus ini mendorong orang, bahkan dirinya juga didorong sama orang. Bahkan suatu saat dia mendapatkan pukulan yang sangat keras, dan saat dia menoleh ternyata orang yang memukulnya ini adalah sosok tinggi besar, yaitu seorang tentara yang dari Turki. Sebenarnya Komandan Agus ini sangat marah karena tiba-tiba mendapatkan pukulan yang sangat keras dari pria tersebut. Dia sangat marah dan ingin membalas pukulan tersebut. Tapi ketika melihat fisik dari orang Turki ini yang tinggi besar dan kekar, Komandan Agus pun ciut nyalinya. Ia hendak memukul kembali tapi takut kalau dia malah dihajar di depan Ka'bah, maka diurungkanlah niat untuk membalas dendam tersebut. Namun seketika itu juga Komandan Agus teringat dengan apa yang telah dia lakukan selama di tanah air. Jadi selama di tanah air, Komandan Agus ini merupakan seorang komandan yang sangat galak terhadap bawahannya. Dia tak segan-segan memukul atau menampar bawahannya kalau melakukan kesalahan sedikit pun. Dan watak kasar dan keras ini sangat terkenal di antara prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia. Nah, dari situlah Komandan Agus langsung introspeksi diri dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di depan Ka'bah. Untung saja beliau ini menangkap sinyal atau maksud dari Allah mengirim sosok orang Turki yang tinggi besar dan kekar ini untuk menampar atau memukul Komandan Agus ini. Dan ini lagi-lagi merupakan kisah nyata yang diceritakan langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah. Dan berikut ini video selengkapnya. Ada seorang jenderal kemarin di waktu umrah, dia ceritakan sendiri. Tiba-tiba waktu lagi tawaf, rupanya dia ini punya kedudukan di Indonesia dan sering nampar orang, sering mukul orang. Pas lagi tawaf dia desak-desakan sama orang, tiba-tiba ada juga militer dari Turki, badannya lebih besar, berdiri di dekat dia. Waktu dia desak-desakan ditampar sama orang itu, dipukul. Waktu dia ditampar, dia mau melawan, ini orangnya lebih besar, lagi padat, gak bisa. Tiba-tiba dia merasa syukur dia bisa nangkap sinyal itu. Maka dia merasa tiba-tiba dia ingat, oh mungkin karena di Indonesia saya suka tampar orang, ini ditampar juga di sini. Nah, hati-hati. Ya.